Tragedi Kanjuruhan. Ini tuh lebih dari sekedar insiden di sebuah pertandingan sepak bola. Ini adalah contoh nyata gimana sebuah sistem bisa gagal. Dan gagalnya itu sangat fatal. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Lapisan demi lapisan, apa aja sih yang sebenarnya salah di malam kelam itu? Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu angka yang harus kita semua ingat. 135. Iya, 135. Nyawa hilang malam itu. Angka ini bukan cuma statistik. Ini adalah harga yang teramat mahal dari sebuah kegagalan. Dan selain yang meninggal, ada juga lebih dari 580 orang lainnya yang luka-luka. Mereka membawa trauma, baik fisik maupun psikis, sampai hari ini. Jadi bisa dibayangkan ya, skala bencananya ini benar-benar besar sekali. Baik, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu dampak kemanusiaannya. Lalu, kita runut kronologinya, menit demi menit. Setelah itu, kita fokus ke aturan krusial yang dilanggar, masuk ke konflik hukum yang rumit, dan terakhir, kita lihat vonisnya dan apa yang masih jadi PR besar. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biaya kemanusiaan dari bencana. Di sini kita coba pahami dulu konteksnya dan kenapa tragedi ini begitu besar. Nah, gambar ini sebenarnya sudah merangkum semuanya. Kita bisa lihat gimana dampak kemanusiaan, pelanggaran aturan, dan juga masalah hukum itu saling tumpang tindih. Ini gambaran besarnya. Sebuah kegagalan sistemik yang sekarang akan kita urai satu persatu. Biar kita paham situasinya, kita harus tahu dulu konteks pertandingannya. Ini bukan laga biasa. Ini derby Jawa Timur. Salah satu rivalitas paling panas, paling sengit di Indonesia. Nah, statusnya sebagai laga berisiko tinggi, itu seharusnya jadi alarm paling kencang buat semua pihak. Harusnya keamanannya super ketat, bukan malah sebaliknya. Dan ini dia pelanggaran pertama bahkan sebelum pertandingan selesai. Stadionnya udah kelebihan kapasitas. Bayangin tiket yang dijual itu lebih dari 42.000, padahal kapasitas resminya cuma 38.000. Artinya, kondisi untuk sebuah bencana itu udah disiapkan sejak awal. Batas aman udah dilanggar dari pertama. Sekarang, yuk kita pindah ke bagian kedua dan lihat gimana semua ini terjadi secara berurutan. Menit-menit menuju malapetaka. Kita akan lihat lini masa dari malam tragis itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Arema kalah, beberapa supporter masuk ke lapangan. Tapi yang jadi titik balik adalah respon aparat keamanan sekitar jam 10 malam. Tembakan gas air mata bukan ke lapangan, tapi ke arah tribun yang padat penonton. Nah, tindakan inilah yang mengubah kekecewaan jadi kepanikan massal. Orang-orang panik, berebut lari ke pintu keluar, tapi pintunya sempit dan ada yang terkunci. Terjadilah penumpukan massa yang mematikan. Kita masuk ke bagian ketiga, aturan yang dilanggar. Di sini, kita akan fokus ke satu pelanggaran peraturan yang paling fatal, yang jadi pemicu utama dari semua ini. Dan ini dia aturannya, jelas sekali tertulis di regulasi FIFA, pasal 19B. Aturannya tuh mutlak, nggak bisa ditawar, dilarang keras pakai gas air mata di dalam stadion. PSSI sebagai anggota FIFA wajib patuh sama aturan ini. Jadi pelanggaran terhadap aturan inilah yang jadi jantung dari tragedi Kanjuruhan. Oke, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar satu aturan yang dilanggar. Kita masuk ke bagian 4. 3 perangkat hukum yang bertentangan. Inilah inti dari kegagalan sistemik yang kita bicarakan dari tadi. Coba perhatikan tabel ini. Ada 3 sistem hukum yang seolah-olah jalan sendiri-sendiri, nggak nyambung. Pertama, ada aturannya FIFA yang jelas-jelas melarang gas air mata. Kedua, ada UU keolahragaan kita yang bilang penyelenggara harus jamin keselamatan. Dan ketiga, ada KUHP yang baru bekerja setelah ada korban untuk menghukum kelalaian. Masalahnya, ketiga aturan ini nggak sinkron. Nah, situasi ini menciptakan apa yang disebut Rex Vacuum atau kekosongan hukum. Ini bukan berarti nggak ada aturan sama sekali ya, aturannya ada banyak. Tapi nggak ada jembatan hukum yang secara tegas membawa aturan FIFA itu ke dalam hukum nasional kita, yang bisa ditegakkan dengan sanksi yang jelas. Nah, di area abu-abu inilah keputusan fatal itu diambil. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, vonis dan kekosongan hukum. Jadi, gimana sistem peradilan merespons? Dan yang lebih penting, apa pelajaran yang harus kita ambil? Akhirnya ada 6 orang yang diadili. Dakwaannya pakai pasal kelalaian di KUHP. Tapi lihat vonisnya, paling lama cuma 2,5 tahun. Buat banyak orang, terutama keluarga korban, hukuman ini terasa sangat nggak sepadan dengan 135 nyawa yang hilang. Ini jelas memicu pertanyaan besar tentang rasa keadilan. Jadi, kesimpulan utamanya apa?
Tragedi Kanjuruhan ini terjadi bukan karena kita nggak punya aturan. Aturan FIFA ada, hukum nasional kita juga ada. Masalah intinya adalah kegagalan total untuk menyatukan, menerapkan, dan menegakkan semua aturan itu secara bersamaan di lapangan.